Inilah beberapa jenis diabetes yang wajib diketahui. Nomor 2 paling banyak dialami. Pertama, diabetes tipe 1. Kondisi ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan autoimun, di mana antibodi yang seharusnya melindungi tubuh terhadap infeksi justru menyerang sel tubuh sendiri, yaitu pankreas. Akibatnya, kadar glukosa meningkat dan memicu kerusakan pada organ-organ tubuh seperti ginjal dan jantung. Kekeliruan sistem imun ini terjadi karena faktor genetik dan infeksi virus tertentu seperti virus gondongan atau mumps dan virus Coxsackie. Jadi, jika memiliki riwayat keluarga dengan jenis diabetes ini harus lebih aware karena risiko terjangkit lebih tinggi. Dan parahnya, diabetes tipe 1 ini biasanya dialami sejak anak-anak atau remaja. Yang kedua itu adalah diabetes tipe 2. Diabetes ini paling banyak diderita, yaitu sekitar 90-95% kasus diabetes di dunia. Penyebab utamanya adalah gaya hidup tidak sehat, mulai dari makan dan minum minuman manis, makanan bersantan, makanan berbasis tepung, gorengan, kue, mie, alkohol atau yang bersoda, makanan berminyak apalagi minyaknya sampai hitam, dan kebiasaan buruk mager alias jarang olahraga apalagi sampai obesitas. Dari kebiasaan tersebut lama-kelamaan pankreas akan rusak karena terus dipaksa memproduksi insulin dan sel-sel tubuh khususnya sel reseptor yang kurang sensitif merespon hormon insulin. Kondisi ini disebut juga dengan resistensi insulin. Akibatnya, pankreas tak mampu lagi menghasilkan insulin sehingga glukosa pun akhirnya menumpuk di dalam darah yang menyebabkan gula darah melonjak tinggi dan darah menjadi kental, di mana menyebabkan keluhan-keluhan seperti kesemutan, kebas, mata buram, sering kencing, kejantanan loyo, bahkan stroke dan serangan jantung. Yang ketiga itu adalah diabetes gestasional. Diabetes jenis ini terjadi pada ibu hamil, walaupun si ibu tidak memiliki riwayat diabetes. Secara medis, diabetes ini muncul karena plasenta ibu hamil akan terus menghasilkan hormon khusus yaitu hormon estrogen dan HPL atau human placenta lactogen. Hormon-hormon inilah yang menghambat insulin bekerja lebih efektif, sehingga kadar gula darah menjadi tidak stabil selama kehamilan. Kabar baiknya, kebanyakan ibu hamil yang mengalami jenis diabetes ini gula darahnya normal kembali setelah melahirkan. Namun, seseorang yang mengalami diabetes gestasional akan lebih berisiko mengalami diabetes tipe 2 di kemudian hari, apalagi kalau gaya hidupnya tidak sehat. Dan yang keempat atau terakhir itu adalah prediabetes. Gula darah puasa normal yaitu 100 mg per dial. Sedangkan pada orang dia pradiabetes, kadar gula darah puasa naik bisa mencapai 100 sampai 125 mg per dial. Ini adalah sinyal fungsi pankreas mulai menurun. Coba kalian cek deh, apakah mengalami kulit menggelap, biasanya di bagian leher, ketiak, siku, lutut, dan buku-buku jari. Habis makan inginnya tidur, penglihatan mulai buram, cepat lesu, cepat haus. Kalau iya, berarti selangkah menuju diabetes. Apalagi kalau pola hidupnya nggak sehat dan keturunan diabetes. Nah, kalau ada yang tanya diabetes kering dan basah, ini adalah istilah yang merujuk pada kondisi luka. Diabetes kering diartikan dengan luka ringan yang kering dan memiliki tingkat kesembuhan yang cepat. Kemudian, diabetes basah diartikan dengan luka yang terbuka disertai dengan nanah yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Jadi bukan jenis diabetes ya, melainkan itu adalah keluhan yang dialami penderita diabetes. Itu ya beberapa perbedaan dari jenis diabetes. Pengen tahu informasi kesehatan lainnya? Jangan lupa follow ya. Terima kasih.